Shalom jemaat terkasih dimanapun Anda berada. Apa kabar malam hari ini? Pasti luar biasa. God is good all the time and all the time God is good. Tuhan itu selalu baik setiap waktu dan setiap waktu, setiap saat. Tuhan itu selalu baik. Amin saudara. Salam sukses, harmonis dan bahagia selalu. Tanpa terasa saudara terkasih dimanapun saudara berada malam hari ini, kita sudah masuk di bulan yang baru. Bulan Juni tentunya dengan tema yang spektakuler. Saudara mau tahu temanya apa malam hari ini? Terang harus bersinar. Light must shine. Amin saudara, terang harus bersinar. Mari saudara dimanapun berada, kita sama-sama tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kembali Kau izinkan kami untuk masuk di bulan yang baru, bulan yang ke-6 di 2020. Kami percaya sesuai dengan tema yang Roh Kudus berikan atas kami di tempat ini, terang harus bersinar. Terang itu adalah Kristus sendiri dan kami sebagai orang yang percaya, sinar kemuliaan Tuhan harus terpancar lewat kehidupan kami. Terpuji namamu Bapa, kami percaya pada malam hari ini Tuhan yang mengizinkan kami ada di tempat ini. Roh Kudus, Kau ambil alih seluruh ibadah online pada malam hari ini dan Tuhan Yesus yang dipermuliakan di tempat ini. Berkati worship leader, berkati singer, berkati pemain musik, berkati yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan berkati dimanapun jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online pada malam hari ini. Kami siap menyenangkan Raja kami siap tinggikan Raja kami, dan kami siap mempermuliakan Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap bersama-sama saya, katakan amin. Yes. Jemaat Tuhan dimanapun jemaat berada, yang sedang berada di rumah-rumah, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari setiap kita undang Roh Kudus untuk hadir di hati kita, biar kita fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Kau bawa kami Tuhan, dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat indah berhadapan denganmu,
wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami dalam peluk-Mu, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, kami menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, terpuji nama-Mu, Engkau Allah yang kudus, hadirat-Mu melingkupi kami. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di sini dengan Roh-Mu yang kudus. Terpuji nama-Mu, Engkau Allah yang dahsyat. Syukur bagi-Mu, segala pujian hormat bagi-Mu, Yesus. Haleluya, Kau yang terindah, hadirat-Mu memenuhi kami, Yesus. Kami ingin bernyanyi Tuhan, memberikan pujian kami yang terbaik hanya kepada-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermusik
biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hati kami bersuka. Dimanapun Anda berada, kita tiba saatnya kita memuji menyembah Allah kita. Kita nyanyikan pujian. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku, kekuatan jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Semua perkenanan-Mu yang teduhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang
Saya percaya saudara sudah diberkati dengan pujian penyembahan pada malam hari ini. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan masuk dalam doa firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, kami sudah menyembah, memuji Engkau lewat pujian penyembahan pada malam hari ini. Dan kami percaya setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu dan naik ke kirbat-Mu. Sekarang kami persiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengurapi Kogem yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar hikmat sorgawi turun atas Kogem. Setiap perkataannya mengandung kuasa dan kuasa itu berasal dari Roh-Mu yang kudus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami percaya impartasi kuasa Kristus terjadi atas semua yang dimanapun berada pada malam hari ini. Kami mempersiapkan hati kami siap memperkatakan firman-Mu, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam. God is good all the time. And all the time, God is good. Sebagai orang percaya, saudara dan saya pasti mengimani bahwa karena kemurahan Tuhan, saudara dan saya pada malam hari ini, kita masih bisa diberi kesempatan untuk membaca dan mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan pada malam hari ini terang, harus bersinar. Sebelumnya kita akan membaca di dalam Matius 5 ayat 14 dan 15. Saya akan membaca dan saudara akan mendengar. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Melalui teks ini saya ingin mengajak kita belajar tentang tema kamu adalah terang dunia. Saudara dan saya sebagai orang percaya adalah terang dunia. Ada beberapa hal yang ingin saya angkat dan saya ingin saudara menyimak dari rumah. Hal pertama, terang itu secara umum berbeda dengan gelap. Contohnya kalau antonim ada putih, ada hitam, ada jahat, ada baik, ada gelap, ada terang. Sangat berbeda jauh sekali, sangat menyolok perbedaannya. Karena itu kita adalah terang, kita hidup pun harus menyolok, berbeda dengan orang di bumi, di dunia. Saya tahu tidak mungkin kita akan berbeda dengan semua orang di dunia. Yang ingin malam hari ini saya ingin katakan secara harafiah, kita harus berbeda, punya nilai plus daripada kehidupan orang dunia dalam hal kejujuran, mungkin dalam hal kerajinan, dalam hal mentaati peraturan. Biasanya kalau orang dunia, kalau jalan pakai mobil, lampunya masih kuning, nyoblos saja. Karena dia pikir itu lampunya masih kuning. Biasa orang bilang kalau lampu merah itu berhenti. Kalau lampu kuning itu cepat-cepat. Kalau lampu hijau itu baru jalan. Tapi kalau kita sebagai orang yang percaya, kita harus mentaati. Kita harus lebih beda daripada orang dunia. Begitu pula kalau seumpama pada waktu kita beribadah, biasanya orang itu kalau datang itu sukanya telat. Kalau biasa mereka berkata, "Nggak apa-apa, itu belum khotbah kok, masih nyanyi-nyanyi." Sekarang lagi pandemi, walaupun kita di dalam rumah, walau kita hanya mengikuti ibadah secara online, tidak berarti kita harus telat. Tidak berarti kita harus, tidak masalah. Tidak tepat waktu, tidak masalah. Kan cuma di rumah saja. Tidak bisa begitu.
Karena ketika kita berbeda dengan orang lain, hidup saudara, kelakuan saudara, tingkah laku saudara dan saya pun harus berbeda dengan orang dunia. Kita harus taat kepada Tuhan. Karena kenapa saya bilang kita harus taat kepada Tuhan? Kita harus mencontohi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah terang itu sendiri. Kadang-kala orang anggap enteng sekali. Ketika masa pandemi, kita berada di rumah. Ketika masa pandemi, kita tidak doa pagi. Jadi tidak masalah, karena memang lagi pandemi. Saya bilang itu salah. Kalau kehidupan kita berbeda dengan orang lain, kalau kehidupan kita mau dikatakan terang, berbeda dengan orang lain, kita harus taat dan disiplin. Walaupun kita hanya berada di rumah, doa pagi kita harus ikut, doa malam kita harus ikut, doa puasa kita harus ikut. Jangan telat, karena kalau seumpama saudara telat, saudara dan saya tidak berbeda dengan orang dunia lainnya. Kita tidak ada beda sedikit pun dengan orang dunia lainnya. Kita sama-sama seperti mereka. Tuhan Yesus tidak pernah mengajar kita seperti itu. Karena Tuhan Yesus orangnya disiplin, Tuhan Yesus orangnya taat. Apa yang dia katakan, dia lakukan. Dan dia mau sebagai anak-anak, kita sebagai anak-anak, kita harus ikut seperti dia. Sebagai terang, bukan kita yang ditonjolkan. Tadi saya katakan kita lain daripada orang dunia. Bukan kita yang menyolok, tapi Tuhan Yesus yang di dalam diri kita yang lebih menyolok daripada kita sendiri. Yang kedua, terang tidak boleh disembunyikan. Mari kita baca di dalam Matius 5 ayat 1 dan 2. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yang kedua, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, Tuhan Yesus pun sendiri pada waktu zaman dulu, pada waktu itu banyak sekali orang mengikuti dia. Dan murid-murid Yesus pun mengikuti dia. Dan ketika itu dia berpikir, dia naik ke atas bukit supaya dia dilihat orang banyak. Dan dia naik ke atas bukit dan pada waktu itu orang semua mengikuti dia berada di bawah bukit. Dan dia pun mengajar orang semua yang ada di bawah bukit. Coba kalau pada waktu itu Tuhan Yesus hanya berada di bawah. Mungkin semua orang tidak akan bisa mendengar Tuhan Yesus. Mungkin semua orang tidak bisa melihat Tuhan Yesus karena terlalu banyak orang. Ketika Tuhan Yesus naik ke atas bukit, maka seluruh orang bisa melihat Tuhan Yesus. Kenapa di dalam Matius 5 dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang. Karena percuma kalau dia menyalakan lilin dan hanya taruh di bawah kaki meja. Siapa yang mau melihat terangnya itu bisa menerangi apa? Tapi ketika dia menaruh lilin pelita itu di atas kaki Dian, maka semuanya kelihatan. Saudara dan saya pun begitu. Ketika hidup saudara dan saya hanya di dalam saja, hanya di dalam gereja saja, hanya di tempat ibadah saja, tapi kita tidak bisa persepsikan di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Juga tidak ada guna, orang tidak akan melihat, orang tidak bisa melihat. Mari hari ini saya mengajak saudara dan saya, kita menjadi terangnya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan pergaulan kita, dengan teman-teman kita, di tempat kerja kita, kita menjadi terang Tuhan yang ajaib. Karena kita tahu bahwa Yesus yang ada di dalam hidup kita ini, yang sudah menerangi hati kita, menerangi hidup kita, kita harus implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya kita miliki sendiri, bukan Tuhan Yesus menerangi kita dan kita hanya memiliki terang itu sendiri tanpa
tanpa dikasih tahu orang lain, tanpa diberikan kepada orang lain. Tidak. Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan pun dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa ini milikku. Itu perintah agung daripada Tuhan Yesus. Kalau kita hanya di dalam gereja saja dan kita tidak keluar, mana kita bisa menangkan orang banyak? Tidak bisa. Perintah agung itu pergilah dan menangkanlah semua bangsa menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Itu tugas saudara dan saya, menjadi terang di lingkungan kita, supaya orang bisa melihat saudara dan saya berbeda dengan orang lain. Ya, kita akan baca ayat terakhir yang diambil dari Yohanes 8 ayat 12. Saya akan membaca di dalam kitab Yohanes 8 ayat 12 dan teman-teman akan simak. Bunyinya demikian, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saya akan petakan ayat ini. Yang pertama, akulah terang dunia. Di sini dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus katakan, siapa sih itu terang dunia? Itu Tuhan Yesus sendiri. Dan di sini dikatakan, barang siapa mengikuti aku, maksudnya mengikuti Tuhan Yesus, ia tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Kenapa di sini dikatakan tidak berjalan dalam kegelapan? Karena ketika hidup kita sudah berubah, ketika dahulu kita banyak berbuat salah, sekarang kita sudah berubah. Dulu kita dalam lembah kekelaman, dalam lembah hitam, sekarang kita sudah berubah. Di sini dikatakan ayat selanjutnya, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi ketika kita sudah mengikuti Tuhan Yesus, kita sudah keluar dari lembah kekelaman, kita sudah tidak berbuat dosa lagi, dan kita sudah berubah hidup kita, kita sudah mempunyai terang sendiri seperti Tuhan Yesus. Di dalam Matius 15 ayat 5 ayat 14a, di sini dikatakan, kamu adalah terang. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat firman Tuhan dalam Matius ini mengatakan, kamu adalah terang. Siapakah kamu itu? Kamu adalah saudara dan saya. Ketika hidup kita mengikuti terang, mengikuti Yesus, hidup kita sudah berubah. Yang dahulu tidak baik, sekarang menjadi baik. Kita adalah terang. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 tadi katakan, melainkan ia akan mempunyai terang sendiri. Kita akan mempunyai terang hidup. Terang hidup otomatis sumber terang itu dari Tuhan Yesus. Dan kita anak-anaknya Tuhan Yesus. Dan kita juga punya terang dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, terang itu dilihat daripada kehidupan kita sehari-hari, ya, kelakuan kita sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari, pergaulan kita sehari-hari, itu kita menunjukkan terang kita. Jadi di tengah-tengah lingkungan orang bisa melihat siapa diri kita. Dan di sini Tuhan katakan, memang kita harus punya terang. Ketika kita punya terang di lingkungan kita, orang akan melihat dan orang akan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan katakan, dalam firman Tuhan, Tuhan katakan, jadikan semua bangsa milikku. Ya, kalau kita punya terang hidup di dalam diri kita sendiri, kita akan keluar kemana, orang akan lihat kita punya kehidupan dan orang mau percaya. Ketika kita bisa menjadi berkat untuk orang lain di dalam kehidupan kita, di lingkungan kita, orang akan melihat siapa anak-anak Tuhan. Dan ketika mereka melihat kita berubah, ketika mereka melihat kita berbeda dari orang lain, mereka akan percaya. Akan tutup firman Tuhan pada malam hari ini dengan sebuah puji-pujian yang kita akan nyanyi sama-sama. Ku mau memuji Yesus dalam hidup ini, tinggikan Dia, muliakan nama Yesus. Ku serahkan segalanya bagi Kau Bapakku, pakailah daku melayani Engkau. Sekali lagi, ku mau memuji Yesus. Ku mau memuji Yesus dalam hidup ini, tinggikan Dia, muliakan nama Yesus.
Yesus, ku serahkan segalanya bagi Kau Bapakku. Bagailah daku melayani Engkau, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Ku mau cinta Kau dengan segenap hati. Yesus, ku mau memuji-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Katakan, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Ku mau cinta Kau dengan segenap hati. Yesus, ku mau memuji-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Melayani-Mu seumur hidupku. Melayani-Mu seumur hidupku. Kita telah selesai mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan tundukkan kepala. Yang di rumah aja juga akan tundukkan kepala, kita akan berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Malam hari ini kami telah selesai mendengar firman Tuhan. Hamba percaya Tuhan menjadi terang di dalam kehidupan kami, dan kami menjadi terang yang ajaib di tengah kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi terang itu sendiri di dalam keluarga kami, di dalam lingkungan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Berkati kami semua yang telah mendengar pada malam hari ini Tuhan. Hamba-Mu percaya apa yang kami dengar akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, tentu kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang menguatkan dan tentu memberkati kita semua oleh senior pastor kita, PDM Stephen Angriawan ST. Welcome to GAB Online Service. Selamat bergabung bagi semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Berikut pengumuman sepekan. Pada hari Senin, Rabu, dan Jumat ada morning prayer pukul 4.30 di rumah masing-masing. Selanjutnya ada apostolic prayer. Ini hanya akan live di YouTube channel GAB Gorontalo pukul 19.30 malam. Ada fasting prayer diadakan di rumah masing-masing pukul 12 siang. Ada Great Sunday Special Holy Communion akan live di YouTube channel GAB Gorontalo pada pukul 9 pagi. Pastikan saudara mensubscribe YouTube channel kami agar saudara mendapatkan notifikasi saat ibadah akan dimulai. Bagi jemaat Tuhan dipersilakan untuk mengambil hosti di Gereja Allah Baik pada hari Jumat sampai Sabtu pukul 9 pagi sampai jam 4 sore. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan dapat melalui dua cara. Yang pertama, jemaat bisa langsung menghubungi bendahara gereja atau bisa langsung diantarkan ke pastori menggunakan amplop. Cara yang kedua dapat ditransfer melalui nomor rekening BCA 7975007111 atas nama Stephen Angriawan. Diharapkan semua jemaat Tuhan mengikuti ibadah dari awal sampai akhir serta mengikuti perkembangan informasi tentang pelayanan gereja melalui media sosial Gereja Allah Baik, IG GAB Gorontalo, FB House of the Villa GAB. Sekian pengumuman malam ini, salam sukses, harmonis, dan bahagia selalu. Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat Tuhan, kita akan menutup semua rangkaian ibadah kita. Mari semua jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya
segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Saya percaya saudara pada malam hari ini saudara sudah mendengar firman Tuhan dengan penuh sukacita. Kita akan tutup ibadah pada malam hari ini. Saudara, terang itu harus bersinar jadi atas saya dan saudara. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang dahsyat. Dan kami tundukkan kepala, kami merendahkan diri kami. Kami bersyukur dalam segala hal. Mari dimanapun saudara berada, kita angkat kedua tangan. Tanda penyerahan total atas hidup saya dan saudara hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kami mengangkat tangan, Tuhan pasti selalu turun tangan. Ketika kami mengangkat tangan, apa saja yang kami perbuat dengan tangan ini, Tuhan berkati dan jadikan berkat buat orang lain. Ketika kami mengangkat tangan, maka janji ilahi termeterai dan jadi atas keturunan kami. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan engkau keluar. Allah menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dimanapun saudara berada pada saat ini yang sudah mengikuti online service, kami sepakat berdoa. Jika engkau terbaring sakit, jika engkau sakit secara ekonomi, engkau sakit luka batin yang belum dipulihkan, di dalam nama Tuhan Yesus, kau sudah mendengar firman Tuhan, terang harus bersinar, maka terang Kristus bersinar dalam hidupmu dan unlimited miracle terjadi atas engkau. Terimalah berkat, terimalah damai sejahtera, terimalah sukacita, terimalah pemulihan, terimalah kesembuhan ilahi turun atas engkau mulai malam ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang terima berkat dan sukacita sorgawi. Bersama-sama saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.